Bapak dan Ibu umat sedharma, acara berikutnya, acara penyuluhan tentang pengasuhan anak, mengambil tema kesehatan mental dan pencegahan kekerasan pada anak. Priska yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Nimade Jendri SKM MSI. Beliau seorang psikolog ya. Kemudian beliau menjabat sekretaris bidang kesehatan PHDI Pusat. Kemudian beliau juga menjabat ketua bidang sosial WHDI DKI. Kemudian beliau juga staf ahli Ibu PJ Gubernur Bali di TPPKK Provinsi Bali. Baik, kita langsung berikan kepada Ibu Made Jendri untuk menyampaikan penyuluhannya. Baik, terima kasih. Persilakan Ibu. Terima kasih Bu Rumi. Om Swastiastu. Oke, Ratu Ida Betara Betari Sana Melingering Pura Wirasatya Buana. Yang terhormat Om Swastiastu, Ketua SDHD DKI, Ketua Panitia Dharma Santi DKI, Ketua WHDI DKI, dan semua Bapak Ibu yang hadir yang saya tidak sebutkan satu-satu. Oke. Halo. Halo. Oke. Bapak Ibu, tadi izin ya. Tadi Bapak Ibu ada screening kesehatan mental yang namanya SRQ. Sudah diisi belum? Apakah ada yang mengisi iya? Apa tidak semua? Ada yang mengisi iya ya? Oh tidak. Oh, pada tidak semua. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu sehat mental. Nggak masalah berarti ya. Semuanya diisi tidak ya. Apakah sering sakit kepala? Tidak. Apakah banyak pikiran? Tidak. Apakah tidurnya susah? Tidak. Semuanya tidak. Oke. Baik Bapak Ibu. Tadi saya bertemu dengan anak-anak di atas. Ternyata anak-anak lebih jujur. Mereka mengungkapkan semua permasalahannya kepada tiang. Gitu. Masalah anak-anak pada umumnya ibu-ibu adalah yang nomor satu adalah masalah terkait apa Bu? Pengasuhan. Ya. Banyak hal-hal yang dialami anak-anak dan remaja terkait pengasuhan. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Siapa yang bisa jawab akan mendapatkan door prize? Jawab ya, Bapak Ibu. Oke, mulai dengan agama kita deh dulu. Karena salah satu unsur kesehatan mental itu adalah kita merasa bahagia, gitu. Coba sebutkan apa tujuan dari agama Hindu? Apa? Ayo siapa bisa jawab dapat hadiah. Tujuan agama Hindu adalah Bapak? Oh nggak boleh jeromangku, harus ibu-ibu dah. Ya Burai. Moksatam jaga ditayecai iti dharma. Artinya bahagia lahir batin berdasarkan dharma. Atau moksatam itu adalah kebebasan atau ketidakterikatan. Oke.
Bahagia lahir itu adalah cukup makan, minum, rumah, dan lain-lain. Kalau bahagia batin itu damai, santih ya. Oke. Nah, terkait kesehatan mental, halo Bapak Ibu. Halo. Oke, ada 4 ciri-ciri orang yang sehat mental. 1, memahami potensi diri. Yang kedua, suka lawar. Potensi dirinya adalah bisa membuat lawar. Itu potensi. Yang kedua, bisa mengatasi masalah sehari-hari. Ini berlaku juga loh untuk anak-anak ya, ibu-ibu. Yang pertama, memahami potensi diri. Tadi kalau saya tanya, kelebihanmu apa, potensimu apa, lama mikirnya. Berarti perlu digali, perlu diberi motivasi supaya anak-anak punya potensi. Yang kedua apa Ibu? Bisa mengatasi masalah sehari-hari. Yang ketiga adalah produktif. Produktif itu bisa menghasilkan jasa, menghasilkan uang, berprestasi gitu, produktif ya. Jadi menghasilkan prestasi kalau di sekolah, menghasilkan jasa kalau suka membantu orang seperti ini. Dan yang ketiga adalah menghasilkan uang alias bekerja ya. Iya. Dan yang keempat adalah mempunyai kontribusi pada masyarakat. Kontribusi contohnya jadi organisasi, jadi pengurus, jadi anggota, atau kontribusi menolong masyarakat, misalnya bakti sosial. Oke, akan mendapatkan door prize. Siapa yang bisa menyebutkan 4 ciri-ciri orang sehat mental? Oh itu dulu tadi, duluan. Oke, 1. Sini. Akan dapat hadiah. Ya, ciri-ciri orang waras. Ya, ini disebutin. Bisa mengatasi diri sendiri, produktif, terus mempunyai kontribusi, memahami diri sendiri. Oke, tepuk tangan untuk contekannya. Foto-foto dapat hadiah. Oke. Ya, oke. 4 ya. 1, memahami potensi diri. Yang kedua, bisa mengatasi masalah sehari-hari. Yang ketiga, produktif, menghasilkan jasa, uang, prestasi. Dan yang keempat adalah mempunyai kontribusi pada masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai dicatat loh. Senang saya Bu, makasih Bu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, ada nih loh yang punya masalah kesehatan mental. Sebutkan contoh-contoh orang yang tidak waras. Maaf Bapak tadi. Sebutkan contoh-contoh orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Oh bengong, oke. Apalagi? Pelupa itu manusiawi. Tatapannya lain. Ibu jangan yang berat-berat dulu, yang sehari-hari, masalah orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Bicara sendiri, oke dah. Oh, marah-marah tanpa sebab. Tidak fokus, banyak pikiran, suka curiga, tidak percaya diri, cemas, overthinking, stres, apalagi? Oke, semuanya benar, tepuk tangan. Tapi saya mau kasih kunci-kuncinya. Oke, orang yang mengalami kesehatan mental, kita semua punya, ya, tetapi tidak berlebihan. Jadi kesehatan mental itu adalah kontinum.
Jadi lagi kurang sehat, lagi sehat gitu Bu, begini. Kayak speedometer, ya naik turun. Kalau lagi banyak duit, sehat mental meningkat. Kalau lagi tanggal tua, kesehatan mental menurun. Normal, itu normal. Tetapi jika berlebihan dan mengganggu itu tidak normal. Contohnya adalah ada istilahnya Bapak sabar. adalah 5D masalah kesehatan mental. Abnormal mental. D yang pertama adalah distress atau sering-sering stres. Catat. Ada loh yang nyatat Burai. Distress, dikit-dikit stres. Anak nggak pulang harusnya jam 9, baru lewat dikit udah stres. Itu gampang stres atau gampang panik. Apa tadi? Distress. Benar ya Ibu dari Sudin. Ada namanya eustress, beda ya. Ini distress. Yang kedua adalah discomfort atau tidak nyaman. Discomfort. Tidak nyaman sama keramaian, tidak nyaman ketinggian, tidak nyaman pada apa lagi ya? Pada lawan jenis misalnya. Pokoknya ketidaknyamanan, tidak nyaman berbicara gitu namanya discomfort. Yang pertama apa? Distress. Yang kedua discomfort. Nggak nyaman, aduh saya malu, jadinya menyendiri gitu. Tadi ada anak yang tidak nyaman dengan keramaian. Oke. Tidak nyaman dengan ibunya karena marah-marah. Oke. Yang ketiga adalah disfungsional. Apa? Disfungsional artinya tidak berfungsi. Harusnya masa ibu-ibu main HP, nggak berfungsi itu. Harusnya bikin PR, anak-anak main game, tidak berfungsi itu. Disfungsional. Harusnya dia beres-beres rumah, dia malas, ya. Harusnya dia melayani suami, dia main. Siapa itu? Pak, udah diwakilin. Suaminya harus melayani ibu-ibu, tapi dia main HP, itu namanya disfungsional. Jadi nggak berfungsi gitu ya. Oh, ada pertanyaan yang tidak berfungsi apanya? Termasuk itunya. Makasih ya Pak. Oh, saya dapat ilmu di sini. Bener itu, penting itu ya. Penting itu ya Pak ya. Oh, ini katanya disfungsional itu untuk bapaknya tapi juga buat ibunya. Kalau ibunya nggak berfungsi termasuk abnormal mental. Disfungsional. Udah 3 ya? Ya benar, kalau nggak berfungsi abnormal itu. Bapak bisa jelasin lebih lanjut? Oh, lewat saya aja. Iya, maksudnya kan kita punya kebutuhan manusia ya, nanti itu ada terakhir itu apa yang manusia butuhkan. Sudah berapa tadi D-nya? Oh, baru 3. Yang keempat adalah devian. Devian itu aneh. Misalnya ada orang bergembira, yang bersangkutan sedih gitu. Aneh itu, devian itu tadi ngomong sendiri itu aneh. Benar tadi ya. Pomat kamit sendiri itu aneh. Bengong sendiri aneh. Tapi bengong bersama-sama juga aneh. Ada bengong rame-rame enggak? Ada, semuanya main gadget padahal dia berdampingan. Kok dia di sampingnya kok wewe-aan, aneh ya. Devian ya, aneh. Tidak seperti banyaknya orang gitu. Dan yang terakhir adalah durasi. Apa itu durasi? Waktu atau frekuensi. Jika itu hanya sekali-sekali, itu normal. Tapi jika sering-sering, itu abnormal. Contoh, Pak, contoh, nggak berfungsinya sangat sering, sampai berbulan-bulan, berarti abnormal. Misalnya, main gadgetnya terlalu sering,
Durasinya sering berarti abnormal gitu. Oke, dapat hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan 5D ciri-ciri abnormal mental? Silakan naik. Komangganetri. Hadiah. Ciri-ciri abnormal mental. Ibu-ibu jangan abnormal ya. Wah, ibu ini baik Wayan banget. Suhendra 36 tahun. Baik banget temennya nih. Swastiastu 5D, 5 ya. Ciri-ciri abnormal 5D. Pertama distres, D pertama distres, kedua discomfort, ketiga disfungsional, keempat devian, kelima durasi yang sering. Terima kasih. Tepuk tangan, dapat hadiah. Bayung foto dulu. Cekrek. Udah. Makasih Bu cantik. Wah, jadi gini ya. Kalau tadi saya sebutkan adalah kontinum, moderasi beragama menjelaskan adalah kita harus dalam posisi median. Masih ingat? Median. Median itu adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kalau kita ambil jalan tengah-tengah pasti akan aman dan selamat. Jangan terlalu banyak mikir. Tapi jangan juga tak pernah mikir. Gitu. Ya. Ya. Ini median ya Pak ya. Jangan terlalu ekstrim gitu ya, harus posisi median. Kesehatan mental juga adalah median. Memang pada saatnya misalnya berduka ya kita harus sedih. Kontekstual gitu ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita sehat mental dan anak-anak yang kita asuh juga. Oh, ada lagi yang ke-6, aku salah. Ibu ada 6. Yang ke-6 adalah danger. Apa itu danger? Membahayakan. Siapa yang membahayakan? Diri sendiri dan orang lain. Ini adalah topik kita hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika bapak-bapak dan bapak-bapak danger atau membahayakan istrinya, itu berarti abnormal mental. Saya ulang lagi, D yang ke-6 adalah danger. Jika bapak-bapak menyakiti istri dan anaknya, itu adalah perilaku danger atau membahayakan. Itu namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Halo bapak-bapak, halo. Oke, hai. Danger, perilaku menyakiti atau perilaku berbahaya yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain, itu namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak-bapak, ada nggak ibu-ibunya melakukan kekerasan sama bapak? Bapaknya lagi serius. Pokoknya yang jadi korban adalah perempuan dan anak. Perempuan mungkin nggak jadi pelaku? Tidak, bapaknya juga bilang tidak. Oke. Baik. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih yang dibutuhkan anak dalam pengasuhan? Siapa bisa jawab? Apa yang dibutuhkan anak? Apa yang dibutuhkan istri? Kasih sayang, kasih sayang. Oke, ibu mau nggak diberikan kasih sayang tapi nggak dikasih duit? Nggak, berarti apa yang dibutuhkan anak dan istri? Nomor 1, perhatian, kasih sayang. Yang nomor 1, yang nomor 1 adalah, yang nomor 1 adalah, bilang sama itu. Yang nomor 1 adalah kebutuhan makan dan minum.
makan, Bu. Ya, Ibu kalau dikasih uang kan belinya bukan makanan. Ya, makan. Makanan yang baik untuk anak adalah makan dan minum dulu. Makanan bergizi. Contoh makanan bergizi adalah 4 sehat 5 sempurna itu dulu. Sekarang namanya piring sehat. Oke, kuis. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja isi piring sehat? Siapa bisa menyebutkan apa isi piring sehat? Bisa. Ayo sini, bisa. Baru ketahuan nih kalau nggak ngomong. Ini ahli kesehatan loh, dosen pula. Isi piringku sekarang adalah bukan 54 sehat 5 sempurna. Namanya piring sehatku. Oke, isi piring sehatku isinya ada karbohidrat nasi, bisa diganti ubi, bisa ganti jagung. Kemudian ada sayur, kemudian sayur ada lauk, ikan, boleh nabati, hewani. Ya. Oke. Ya, isi piringnya yang penting mengandung karbohidrat, lemak, protein. Ya, luar biasa. Hadiah. Berapa porsi dari buah dan sayur dalam piring? Wah, kalau sayur berapa porsi ya? Jadi kita harus makan ya sepertiga dari piring adalah sayur. Ya. Jadi bukan banyak nasi tapi banyak seimbang. Ya, seimbang. Oke. Terima kasih Bu Nilo dapat hadiah. Hadiahnya pemeriksaan gratis dari Prodia Indonesia untuk vitamin D senilai 500.000. Oh nih. Kalau nggak mau kasih saya. Ah? Dikasih aku? Serius? Mana yang moto? Oke, selamat ya. Selamat ya Bu. Baik, itu Gusti. namanya piring sehatku. Jadi Masih ada satu lagi Bu, nanti ya, Ya. kita terakhir ya kita ya, undi ya. terakhir. Ibu, yang kedua, hadiahnya yang lain-lain juga boleh. Oke, yang kedua kebutuhan anak istri adalah makan minum rumah sudah. Yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman itu mengalahkan kasih sayang loh. Rasa aman bebas dari kekerasan dan bebas dari gadget. Ya. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang lain, kepada anak, kepada istri. Apa tadi yang kedua? Rasa aman. Tanpa kekerasan, tanpa gadget. Oke. Anak-anak kasih dia explore alam misalnya, menyalurkan hobi dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan istri dan anak adalah kasih sayang. Kasih sayang itu nomor 3. Oke, bentuk-bentuk kasih sayang adalah perhatian. Bentuk-bentuk kasih sayang adalah puji-pujian. Bapak Ibu, halo. Sampai di rumah dipuji ya istrinya. Pak Putu, coba puji dong Ibu. Contoh, kebutuhan yang ketiga adalah pujian. Waduh, disuruh memuji ibu nih. Di muka umum lagi, waduh. Biasanya di rumah aja nih, Bu Jendri. Kalau di rumah kan face to face. Oh, jadi di sini harus di... Pujian-pujiannya itu di muka umum apa face to face di rumah? Di muka umum apa di rumah? Di muka umum, oke. Oh, di muka umum. Ya, jadi kebaikan istri saya ya. Kalau keburukannya jangan. Ibu, Kebaikannya. Nah, istri saya ini tulus. Ya, jadi tulus. Ya, tulus ya satu aja. Nah, ya biasa aja. Karena Ibu Jendri cantik juga gitu ya. Ibu-ibu cantik semua. Jadi nggak boleh harus apa namanya harus sama semua. Ibu-ibu semua cantik. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Dan yang paling penting ibu tuluslah dengan suami itu aja. Oke, sukses semua Bu Jendri. Semua Pak Putu. Bu Rai habis dipuji ibu tulus, cantik dan seksi.
Itu dari saya. Nggak apa-apa, jangan pelit pujian. Walaupun itu ada sedikit palsu misalnya, nggak apa-apa. Bilang saja suaminya ibu ganteng, suami ibu keren, suami ibu baik hati. Pujian-pujian itu adalah doa. Sebut saja istriku cantik. Ya, tepuk tangan dong. Puji-pujian kepada pasangan adalah doa. Ya, semakin kita bilang cantik, maka dia akan semakin cantik. Itu pun baik dan lain-lain. Oke, sudah ada 3. Oke, dalam agama Hindu namanya catur paramita. Yang pertama adalah maitri atau bersahabat, sopan santun gitu, ramah. Yang kedua namanya adalah mudita. Mudita itu empati, kemudian membantu, menyenangkan orang lain. Selanjutnya adalah upeksa. Upeksa itu toleransi gitu ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan orang gitu. Yang satu lagi siapa bisa? Maitri, mudita, karuna. Karuna itu kasih sayang. Mungkin karuna itu jadi kurenan kali gitu ya. Jadi kita memang harus kasih sayang. Oke, maitri, karuna, mudita, upeksa. Itu catur paramita harus dilaksanakan. Yang keempat, kebutuhan orang anak dan istri atau suami adalah penghargaan. Puji-pujian yang kayak tadi. Contoh, jika anaknya nilainya jelek, ibu-ibu akan melakukan apa? Melakukan apa, Ibu? Marah-marah. Itu namanya kekerasan. Dia tidak akan mau belajar. Jadi dikasih penghargaan, dikasih puji-pujian gitu ya. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Aktualisasi itu dia bisa apa, dia mampu apa. Itu terakhir, Bu. Aktualisasi. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan hadiah terakhir nih? Sebutkan kebutuhan anak, sebutkan kebutuhan anak, istri, suami gitu deh. Kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan manusia menurut Maslow yang saya sebutkan tadi. Siapa bisa menyebutkan? Ayo, ya Ibu, sini. Nanti dibantu, sini. Ibu ke sini. Tepuk tangan dong, Ibu semangat sekali, aku senang. Nggak apa-apa, nanti dibantu. Yang paling utama kebutuhan manusia adalah sandang pangan atau makanan, minuman, perumahan gitu ya. Oke, yang kedua, Perhatian. rasa aman tanpa kekerasan. Yang ketiga, Apa ya tadi? Kasih sayang. kasih sayang, perhatian, belayan. Yang keempat, penghargaan, puji-pujian. Walaupun masakan yang gak enak, harus bilang enak. Jadi istri jadi semangat. Oke, yang kelima, aktualisasi diri. Dia bisa apa, mampu terakhir. Nah, jadi yang pertama sampai keempat itu harus dipenuhi dulu, baru anak-anak itu bisa beraktualisasi. Oke, dapat hadiah. Salah satu dari yang memperhatikan saya. Bu Rumi, hadiah. Sudah menjawab, Bu, 5 kebutuhan manusia. Langsung sembuh penyakitnya. Oke. Mana lagi kata-kata sini ada nasi? Apa? Beguna. Nih, di sini ya. Oke. Hadiahnya adalah vitamin dan pemeriksaan. Selamat ya, Ibu siapa? Ibu Lila Murti. Ibu Lila. Ya ampun, Hadiahnya dari Prodia, Nila pemeriksaan Murti. Salam vitamin sama D. Bapak ya, Bu. Free dari Prodia Indonesia senilai 500.000. Terima kasih Baik. Prodia Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Kekerasan pada anak itu bisa membuat anaknya 1. Bodoh, 2. Tidak bersemangat, 3. Bisa menimbulkan trauma. Jadi kita harus bisa banyak-banyak mendengarkan anak, menjadi pendengar yang baik, jangan menjadi penceramah yang baik. Ya, oke. Bapak dan Ibu, saya sebagai seorang psikolog, kerjaan saya adalah mendengar. Tapi kalau sekarang saya banyak ngomong ya, karena tugas. Kita butuh 3 tahun untuk bisa ngomong, tapi kita butuh seumur hidup untuk mendengar. Jika anak punya keluhan, jika anak punya masalah, banyak-banyaklah mendengar. Jangan langsung dipotong, jangan langsung dinasehati. Jadi kita harus berlaku netral. Contoh, Mama, aku tadi habis dibully teman. Ayo, apa yang ibu-ibu lakukan? Kamu sih nakal. Nah, kalau seperti itu sudah selesai dia tidak akan mau ngomong. Apa yang harus kita lakukan? Banyak menggali. Coba ceritakan, yang ngebully siapa? Kamu diapain? Ya, aku tadi dibully di sekolah. Temanku manggil nama ayahku. Ayo, gimana jawabannya? Saya dipanggil dengan misal ya, anggaplah Maharta, tapi anaknya gitu, tapi panggilannya ayahnya. Ayo, banyak yang seperti itu. Oke, apa yang ibu-ibu lakukan kepada anak? Oh ya, gitu. Apakah itu sering dilakukan? Apakah yang dibully itu hanya kamu saja? Atau yang lain juga? Jadi banyak-banyak mencari informasi ya. Oh, bila misalnya semua temannya dibully, berarti mungkin itu hanya bercandaan. Karena sejak dulu juga seperti itu. Jangan diambil hati, jangan baper. Jadi kita ajarin anak kita supaya kuat menghadapi tantangan. Jangan dikit-dikit dibela ya Ibu. Mama, aku mau sekolah di luar. Misalnya anggaplah di luar kabupaten, di luar provinsi. Ibu pengen anak ibu sekolah di UI misalnya. Ternyata dia dapat juga di Bandung. Atau mungkin di Semarang. Ibu pilih mana? Pilih di UI apa di Semarang? Ah? Pasti UI, harus ngobrol sama anak. Ngobrolnya apa? Kalau anak ibu di rumah terus, kekurangannya akan berkembang. Tetapi jika anak kita jauh dari orang tuanya, kebaikannya berkembang. Dia bisa mandiri, dia bisa mengatasi masalah sehari-harinya kayak kesehatan mental tadi gitu. Tapi kalau ibu di rumah terus, anak ibu mungkin dia akan malas, manja. Jangan dirubah-rubah dulu. Nah, ini mau diangkat Ya gitu ya. Jadi pokoknya apa yang anak inginkan itu harus kita dengarkan. Setelah kita dengarkan, kita diskusikan keburukannya, kebaikannya gitu. Baru nanti akan menghasilkan keputusan bersama. Jika keinginan ibu bapaknya yang diikutin, maka dia akan bilang, kan ibu yang nyuruh saya. Saya kan nggak suka, itu akan menjadi alasan. Tapi kalau sudah kemauannya sendiri, dia akan bertanggung jawab. Itu contoh-contoh ya pengasuhan. Dengar anak, ibu saya punya pacar. Apa yang ibu lakukan? Pacarnya dari mana? Udah langsung interogasi ya. Coba dipuji dulu, puji-puji dulu. Oh ya, wah anak mama udah punya pacar, misalnya gitu. Oke, baru
Dari mana? Harusnya pertanyaan pertama adalah, oh kapan gitu misalnya ya. Itu lebih nggak nginterogasi. Oh ya gitu, kapan? Dari mana? Ibu, pacarku itu agamanya tidak Hindu. Ayo, apa yang ibu lakukan? Tapi dia bukan Hindu gitu. Ah? Oke, ibu sudah langsung memberi nasihat. Jajakin dulu. Padahal dengerin aja dulu. Oh ya, sudah berapa lama? Dia dari mana? Betul. Sudah kemana aja misalnya gitu. Terus kamu senangnya sama dia berapa persen? Berapa banyak gitu. Ya kayak gitu, banyak bertanya dulu ya. Selanjutnya diskusi. Gitu ya. Ya baru senang-senang dikit kalau gitu. Ya udah putusin aja. Apa? Oh senangnya dikit. Oke pelan-pelan aja. Berteman aja. Berteman aja dulu. Jangan memutuskan. Kan berteman kan boleh dengan banyak orang. Itu ya contoh. Oke kayak gitu. Pokoknya intinya adalah jangan ujuk-ujuk ngasih nasihat. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut. Lanjut. Oke, nah sekarang selanjutnya. Masalah selanjutnya adalah Ibu, saya habis putus cinta. Saya ada 3 pasien Bu dari warga kita Hindu yang anaknya putus cinta dan konseling sama saya. Oke, putus cinta. Apa yang orang tua lakukan kepada anaknya yang putus cinta? Merangkul, menghibur, apalagi meyakinkan dirinya. Oke, semua yang ibu lakukan benar. Tapi coba digali dulu. Galinya gimana? Kenapa putus? Pinter. Apalagi? Sejak kapan putus? Ya, betul. Kemudian bagaimana sih? Coba ceritakan prosesnya. Kan ibu-ibu pengen tahu kan ya. Pokoknya langsung memberi nasihat. Udah nggak apa-apa, jangan gitu. Dia kan lagi apa-apa. Benar ya? Udah lupakan saja, emang mudah? Nggak mudah. Oke, coba ceritakan. Terus, gimana rencanamu? Nah, gitu. Jangan kita yang memberi nasihat, tetapi kita tanyakan, rencanamu apa? Udah, pokoknya aku nggak mau sama dia. Coba pikir-pikir lagi. Kalau seandainya dia masih ada kemungkinan untuk bersatu, ada nggak kemungkinan untuk masih rujuk misalnya kayak gitu. Terus saja diobrolin gitu. Jangan memberi nasihat, kalau memberi nasihat selesai sudah. Oh itu maunya orang tuaku, udah gitu. Ya, padahal putus cinta itu ada banyak penyebab. Kadang-kadang kita kan juga harus melaksanakan catur paramaita itu adalah misalnya memaafkan gitu ya. Kan kita harus memang banyak memaafkan ya kalau memang ada salah. Jangan begitu salah langsung putus. Paham ya Bapak Ibu, Ibu-ibu? Kita kan berumah tangga pun kan banyak masalah ya. Kan begitu ada masalah kan kita nggak langsung pisah. Mungkin ya, kan juga seperti itu. Gitu. Makanya kita harus banyak-banyak tahu apakah masalah itu dari anak kita atau dari pasangannya. Oke. Ada yang mau bertanya? Sekarang giliran saya menjawab pertanyaan. Sampai pasien terakhir. Boleh skip sebentar Bu? Oh ya silakan. Izin, pada hari ini kita menerima donasi atau sumbangan dari Binroh Bank Mandiri. Jadi umat Hindu di Bank Mandiri sebesar 3 juta rupiah. Untuk itu perwakilan dari Bank Mandiri matur suksema bubutung atas bantuannya nggih. Suksema. Baik panitia mohon dicatat nggih dari Binroh Bapekin Binroh Bank Mandiri. Matur suksema. Ngiring Mbak sini. Ayo sini. Kita perlu doang dokumentasi. Bunda siapa? Mbak apa Ibu?
Ibu Putusri dari Bank Mandiri. Ibu siapa Ibu? Menerima secara simbolis. Iya ada ini. Foto aja dari. Oh ya, Mbak Putusri, terima kasih. Baik, dan selalu semoga berkah. Khusus sama Bu Putusri, sukses salam Bank Mandiri. sampaikan dengan semeton umat di Bank Mandiri. Rahayu sareng sami, mudah-mudahan dilancarkan semua. Nggih. Semua. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah bosan ya ibu-ibu? Oh belum? Oke, kalau gitu saya masih bisa jualan obat ini. Ngecap. Oke, pertanyaan 1. Saya akan jawab. Ya. Senang. Sini. Swastiastu Ibu, itu yang mau tanya, bagaimana cara pendekatan terhadap anak yang sekolah di luar kota? Cara komunikasi kita sebagai orang tua. Biasa tiap hari tanya kabar, ini ya gitu loh Bu. Sudah sembahyang apa belum gitu, sudah makan, lagi di mana, seperti itu sih Bu. Pernah, kadang kalau maaf mah lagi kuliah, lagi sibuk. Ibu rasanya mengganggu gitu. Oke, baik. Ibu siapa? Oh, Bu Sudarmi, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oh, hadiah Ibu, hadiah. Yang bertanya dapat hadiah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya komunikasi dengan anak yang di luar kota? Bu, saya kan nggak langsung jawab. Kenapa nggak langsung jawab? Mungkin saja ibu lebih paham. Digali dulu, betul. Ibu sudah benar. 1 adalah komunikasi tiap hari. Menanyakan sudah makan apa belum, sudah sembahyang apa belum, sudah apa lagi Bu? Sudah. Ya, pokoknya ditanyakan kerutinitasannya. Kira remaja itu senang nggak selalu ditanyakan 3 hal itu? Senang nggak Bu? Oke, Ibu harus tanyakan kepada anak. Sebab pasien-pasien saya, Ibu, jika anaknya selalu diingatkan sembahyang, diingatkan makan, itu ibu-ibunya itu dianggap annoying. Dianggap annoying itu sih apa sih? Bawel, gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya punya pasien, jika seorang remaja selalu diingatkan untuk sembahyang, itu rasanya nggak suka dia. Ibu deh, ibu punya ibu nggak? Masih punya ibu? Kalau ibu terus jangan lupa sembahyang, jangan lupa kesanggah berbakti, gitu. Senang nggak ibu? Senang nggak? Terus diingatkan. Ibu sudah kehabisan waktu mau berangkat kerja. Jangan lupa sembahyang ya, jangan terus-terusan. Senang nggak? Tidak senang. Sebab katanya nih, ini dari berbagai agama juga remaja-remaja yang saya tangani, anak itu nggak senang diintervensi masalah hubungannya dia dengan Tuhan. Terlalu. Ingat tadi ya, durasi terlalu sering itu nggak suka dia. Iya, gitu. Tapi sekali-sekali ya, gitu Bu. Kamu senang nggak sih kalau mama setiap hari nelpon? Tanyakan gitu ya Bu ya. Baik-baik aja sih gitu. Itu juga jangan langsung percaya. Mah aku lagi kuliah berarti mengganggu. Ya, gitu. Intinya adalah median, jangan terlalu. Gitu ya. Durasinya tuh jangan terlalu, pokoknya di median. Yang pertama, yang kedua adalah tanyakan anak. Yang ketiga berdoa, kita berdoa ya, kita serahkan sama yang Tuhan. Itu nomor 1, kalau anak jauh itu kita jadi rajin berdoa. Kalau pak anak boro-boro, yang ada mah bawel. Anak dekat dibawelin, gitu. Makanya kalau anak jauh didoain, gitu. Makanya lebih bagus anaknya mandiri jauh. Makasih ya Bu, Bu Sri. Pertanyaan kedua, hadiah. Bagaimana kalau anaknya sudah diajarin terus, udah dinasehatin terus tapi tetap saja tidak mampu? Perlu diketahui Ibu,
bahwa anak itu membawa kecerdasan dari lahir. Namanya kecerdasan intelektual itu adalah misalnya IQ gitu deh. Pada anak yang IQ-nya terbatas misalnya, beberapa anak kan mengalami itu ya Bu. Mau ibu apain juga dia tidak paham. Mau diapain juga dia tidak ngerti. Mungkin dia mengalami ya kecerdasan, gangguan kecerdasan atau intelektual. Jadi perlu tes IQ. Jika IQ-nya di bawah 100, ibu jangan paksa anak ibu. Karena nanti akan menjadi kekerasan. Suka maksa-maksa gitu ya. Mungkin kemampuannya segitu. Lebih baik dibawa ke psikolog. Kemampuannya apa? Kecerdasannya apa? Tidak semua orang punya kecerdasan matematik. Tapi dia punya kecerdasan yang lain yang potensinya hebat. Itu harus digali, harus dikembangkan. Sebab pelajaran IPA matematik pada saat sudah bekerja nggak berguna juga. Kecuali akuntan ya, gitu ya. Jadi digali kecerdasannya. Jadi jangan ngerasin untuk dia maksa-maksa padahal dia sudah tidak mampu. Tapi yang lebih penting lagi adalah gadget. Gadget pada anak itu merusak otak. Terutama adalah otak di sini. Bu Rumi ada hadiah nggak? Bu Rumi masih ada tumbler nggak? Oh masih ada. Saya sekarang mau bertanya terkait dengan kecerdasan, terkait dengan pola pikir. Oke, apa fungsinya ibu menaruh bija? Menaruh bija di sini. Ayo. Siapa bisa jawab? Habis sembahyang kita dikasih bija. Untuk sini Bu, sini. Siapa mau jawab? Ibu belum? Yuk. Tepuk tangan buat Ibu. Ibu, kita kalau dikasih bija, itu Oke, fungsi bija untuk untuk konsentrasi terutama untuk anak-anak nih. Terus untuk istilahnya untuk ngasih tahu biar dia selalu ingat sama Tuhan. Dia selalu ingat belajar, selalu ingat ya selalu setiap harinya lah kebiasaan setiap harinya. Ibu Oke, matur semua tepuk tangan. Boleh ya ini dikasih ya? Oke, udah foto tadi sama. Oh iya. Oke, Ibu sudah menjawab tadi fungsi dari bija di situ. Di sini yang kita taruh adalah untuk satu bisa lebih konsentrasi, yang kedua adalah mengingat kepada Tuhan. Itu dua. Oke, terima kasih. Saya akan jelaskan berikut ini. Hati ya Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga. Fungsi bija ini adalah, oke, coba pegang keningnya. Ada apa di sini? Dalam sini ada apa? Otak depan namanya prefrontal cortex. Tetapi kalau di Hindu di sini ini namanya cakra ajna atau mata ketiga atau indera keenam. Ibu kalau melihat konsentrasi maka kita akan konsentrasi pada cakra ajna, yaitu mata ketiga gitu ya. Di sini mata ketiga. Kemudian di sini adalah indera keenam. Itu kalau dalam medis namanya prefrontal cortex. Fungsi luhur dari manusia itu ada di sini. Atau fungsi ngeremnya dari perilaku kita itu ada di sini. Menganalisa, berpikir positif itu ada di sini, di prefrontal cortex. Tapi kalau di belakang itu namanya gas, ngegas. Pengen ini, pengen itu, mau ke sana, mau ke sini. Rem sama ini. Ini ngerem, ini ngegas. Jika ini rusak, maka remnya blong. Jika pola pikir atau apa namanya, ini fungsi luhur dari prefrontal cortex, cakra ajna, kemudian mata ketiga, indera keenam ini rusak, maka remnya blong.
Rem nyablong itu bisa berpikir kebanyakan, berperilaku negatif, kemudian nggak peka dan lain-lain gitu. Itu penyebabnya salah satunya adalah karena gadget, gitu. Gadget itu digas, di sini meremnya blong, nggak bisa dia menganalisis mana benar mana salah. Jatuhnya jadinya mental block, nggak bisa mikir. Kayak anak-anak tadi. Ayo duduk kata mamahnya, duduk sini, terus langsung duduk gitu. Jadi nggak bisa dia beradaptasi dengan lingkungan. Contoh, salah satu cara mencegah adalah dengan ini, bijo, yuk. Menghindari gadget tentu saja, tapi secara spiritual adalah dengan bijo. Kalau di India ditaruhnya apa? Sindur atau tilak, ya tilak di sini. Kalau waktu bayi anak-anak diberikan apa? Bawang, bisa juga abu gitu. Itu sebenarnya untuk melindungi itu, ya. Jadi seperti itu. Maka kita belum memberikan sesuatu pada cakra ajna, kita harus berdoa. Doanya seperti itu. Satu, untuk melindungi kita dari pengaruh negatif. Itu. Yang kedua, ini adalah lambang kesiwaan untuk mengingatkan kita pada Tuhan selalu untuk sadar dan kontrol, gitu ya. Supaya kita selalu kontrol, selalu sadar, gitulah. Naik motor atau naik mobil kan kita harus sadar ya. Kalau nggak sadar bisa aja kita ngebut, contohnya itu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Untuk intinya adalah bagaimana supaya otak depan kita itu sehat dan baik fungsinya, gitu ya. Mungkin ada banyak referensi lain, itu yang saya baca. Oke. Lagi? Tepuk tangan. Ya, kita punya berapa? 7 cakra ya. Ini adalah cakra ke-6. Ada yang mau bertanya? Siapa mau bertanya dapat hadiah? Bagaimana caranya mengendalikan? Oh ya, sini dong. Sini. Aku seneng. Mau ngapain? Mau ngapain? Kamu yang nanya. Ibu sudah cukup lama ya menjadi konsultan ya, psikolog anak, juga buat yang dewasa juga. Saya merasa sangat terbantukan dengan banyak materi dari Ibu. Mungkin lebih banyak lagi bersentuhan dengan anak-anak remaja, karena di usia-usia mereka ini yang sangat labil dan genting ya. Kebetulan saya memang lagi masuk usia 13 tahun. Nah itu memang lagi bandel-bandelnya ya, kebetulan cowok nih, dan dia cukup sulit untuk dikasih nasihat, karena seperti tadi Ibu bilang, kasih nasihat jangan berkali-kali, karena dia pasti bilang mama cerewet banget deh, diulang lagi. Tapi saya menjawab, ya memang harus diulang karena kamu selalu lupa gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita cukup satu kali saja tapi kena di telinganya mereka. Kadang-kadang mereka kayak masuk kuping keluar kuping kanan, tapi tidak mendengar. Mungkin mereka sebetulnya menyimak, tapi nanti mereka agak lama baru, apa mah? Gitu. Jadi kayak nggak dengar gitu. Tadi mama bilang apa? Nggak tahu mama apa. Seperti itu Bu. Nggak konsen, karena mereka sedang asik dengan gadget, lagi main games atau dengan komunitasnya, begitu Bu. Mungkin ada buat yang usia 13 atau yang lagi. Oke, tepuk tangan dong. Satu, beliau memberikan testimoni bahwa berapa lama aku sudah praktek. Jadi saya praktek psikolog ini, konselor ini, itu sejak tahun 2000 ya. Pasienku ribuan Bu, puskesmas banyak gitu selama sekian tahun itu. Terus yang kedua, Ibu, masyarakat sekarang masih belum paham tentang kesehatan jiwa. Kalau anaknya sakit perut pasti nguas langsung ke dokter. Tapi kalau anaknya bandel, anaknya nakal, nggak akan ke psikolog, benar? Ya itu namanya stigma, masih prasangka negatif terhadap psikolog. Padahal harus langsung Bu, cari penanganan gitu kalau kita nggak mampu. Mampunya orang tua adalah memberi nasihat, kata beliau. Bawel banget sih mama, cerewet amat gitu.
Tapi kalau nggak cerewetin kamu lupa. Begitu ibunya ngasih nasihat, apa mama bilang aku lupa gitu. Berarti kadang nagih. Oke. Yang anaknya kesimpulannya adalah 1 kurang konsentrasi, 2 kurang fokus dan tidak nurut ya. Ya. Penyebabnya adalah apa Ibu? Paling utama saat ini adalah gadget. Ya, zaman dulu nggak ada itu di zaman kita. Kita punya banyak kecerdasan. Senang berkebun, senang menari, bernyanyi, miara hewan. Sekarang bisanya apa anak-anak? Gadget. Iya, itu dulu. Tidak bisa hanya satu upaya langsung celeng, nggak bisa. Oke, caranya adalah bagaimana mengurangi kecanduan gadget anak. Itu pertama. Jangan memberi nasihat macam-macam karena itu mubazir, nggak guna. Gimana caranya? 1, tadi udah benar, banyak mendengar. Adalah yang paling mudah adalah ajak kegiatan bersama. Ibu olahraga enggak? Ya. 2 kali. Ajak anak ikut olahraga. Sabtu Minggu. Satu-satunya tuh, Bu. Supaya dia berkurang. Selanjutnya kita gali cerdasan anak. Dia sebenarnya minatnya apa sih selain main gadget? Contohnya apa kecerdasan anak ibu selain gadget? Dia taekwondo. Taekwondo, udah keren banget itu. Ya, taekwondo dikembangkan, dipuji-puji, disuruh lomba atau apa gitu ya, pertandingan dan lain sudah. Oke, sudah. Berarti mungkin intervensinya di ibu. Mungkin anak kita udah baik-baik, jangan-jangan yang gak baik itu adalah diri kita. Introspeksi. Kurang waktu. 1, mama juga main gadget. Mama kerja, kalau di rumah juga nggak komunikasi kayak gitu. Introspeksi ya. Mungkin kurangnya apa kita. Mungkin saya terlalu bawel. Kalau terlalu bawel, kurangin bawel. Terlalu sering memberi nasihat, banyak-banyak mendengar. Contoh yuk, banyak mendengar. Anaknya pulang telat dari taekwondo, apa yang ibu lakukan? Habis dari mana aja? Habis dari mana aja? Nah, habis dari mana aja? Ya, pertanyaan yang interogasi itu berbeda loh. Wah, mama cemas dan nungguin adik, itu beda tuh. Saya yang cemas. Tapi kalau kamu dari mana aja, nah itu menginterogasi. Aduh, mama cemas deh. Gitu tuh beda, ya. Bahasanya aku. Aduh, mama lama deh nunggunya, gitu. Iya, mama cemas deh lama nunggunya. Oh ya, ma, maaf, dia akan ngomong sendiri. Oh ya, ma, maaf, tadi adik kesana dulu, gitu. Tanpa ditanya. Kalau komunikasinya baik. Gitu ya, komunikasi diperbaiki, introspeksi, komunikasi diperbaiki, jangan banyak menasehati tapi banyak mendengar. Bahasanya adalah bahasa saya. Aduh, mama cemas deh, kamu lagi di mana? Misalnya gitu, mama yang cemas. Oh maaf mah, ini lagi sini gitu. Beda nih. Tidak menuju ke dia, enggak interogasi. Contohnya gini, kamu di mana? Jam segini belum pulang. Dia sebel. Aduh, mama cemas deh, gitu. Karena kamu belum pulang. Oh ya, maaf, saya lagi di situ. Beda kan? Gitu ya. Jadi seni komunikasi. Iya, dibalik, gitu ya. Pokoknya komunikasi itu harus dirancang, emang dipelajari supaya anak nyaman, gitu ya. Aku nggak menggurui ya, ibu udah pintar. Diskusi. Oke, banyak yang lain. Hadiahnya. Kalau ini aku satu boleh ya? Cangkir. Oh, foto. Iya, sering-sering dipuji anaknya ya, yang 5 kebutuhan anak tadi. Ada lagi? Mau lagi? Oh, iya. Semangat. Luar biasa, Bu Dokter Lila. Punya anak besar, udah tua lah. Minum.
umur sudah 47 nih, mungkin itu kan di IKM dinasnya. Tapi tiap pagi selalu menyapa Om Swastiastu, sehat ya, gitu. Apa itu salah? Tiap hari, tapi dia salah Baik, oke. Ini ada pertanyaan. Jika anak kita jauh, setiap pagi kita sapa anak kita dengan Om Swastiastu. selalu. Sehat selalu ya tuh. Terus si Putu menjawab, Asungkarama, Putu sehat. Oke. Apakah itu salah? Salah apa benar? Oke, dalam ilmu psikologi tidak ada salah dan benar. Semuanya itu adalah situasional, kemudian semuanya itu adalah sangat individual, ya. Jadi misalnya ibu dengan anak tadi tuh nggak sama kasusnya Bu ya. Kalau yang tadi itu kan jangan lupa sembahyang ya, jangan lupa makan ya kan gitu, memberi nasihat. Tapi kalau ibu memberi salam, itu bagus karena itu adalah doa seorang ibu dan anaknya pasti merasa diperhatikan, tapi tidak mengganggu, ya, gitu. Nah, jika ibu ingin validasi, bagus nggak ya, salah nggak ya, tanyakan kepada anaknya gitu. Kalau sama saya itu baik belum tentu ya, tanyakan. Tuh setiap hari mama menyapa Putu dengan Om Swastiastu gitu, maksudnya mama supaya Putu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Putu terganggu nggak sih tuh gitu misalnya ya? Enggak kok Ma, ya udah terusin gitu ya Bu. Oke, semua sangat individual, sangat kasuistik. Izin Bu, boleh skip sebentar? Ya, mungkin sudah selesai kali ya? Iya. Oke, baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jadi, apabila ibu-ibu mau konsultasi lewat chat, ya, bisa menghubungi saya di 0818. Oke, catat ya Bu. Kemarin saya di BSD Bu, ada beberapa ibu yang konsultasi dan sampai sekarang menjadi klien saya, pasien gitu, gratis. 0818. Ya, ini adalah support saya untuk WHDI DKI. Ya, mungkin tidak senang langsung tapi boleh dengan rahasia terjamin. Ya. Karena semoga ibu-ibu selalu sehat, sekeluarga ya, sehat, kemudian panjang umur, banyak rezeki, penuh berkah. Amin. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, matur sukses medahat Bu Made Jendri, sangat bermanfaat sekali ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya kita ya dalam pengasuhan anak ya, dan semuanya baik-baik, nggak ada masalah gitu ya. Bu Made Jendri, mohon di tempat Bu, mohon di tempat dulu. Nggih. Baik, sebagai ungkapan terima kasih kepada Ibu Made Jendri sebagai narasumber, kami dari panitia akan memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih akan diserahkan oleh Ibu Agung Devi selaku Ketua WHDI Jakarta Pusat. Tepuk tangan dong Bu. WHDI gimana? Ulang dulu deh. WHDI sehat, bahagia, luar biasa. Coba diulang lagi sekali, tolong di video. 1, 2, 3. WHDI sehat, bahagia, luar biasa. Waduh, nggih. Matur suksema dari panitia Ibu. Nggih, matur suksema. Oh, ikut. Oke, Bapak Ibu umat sedharma, sebelum kita menikmati makan siang yang sudah disediakan oleh panitia, Tiang sedikit memberikan pengumuman bahwa dalam rangka
Pujawali ke-32 Pura Agung Wira Satya Buana, panitia sudah melaksanakan resiatnya dan tali kasih kepada 8 sulinggih di DKI Jakarta, mungkin Tia nggak sebutkan satu persatu nggih. Kemudian ada 7 pinandite Pura Agung Wira Satya Buana. Kemudian umat Banjar Jakarta Pusat, masing-masing tempek itu 5 orang, ada juga sih 4 orang. Itu ada 5 tempek, tempek Salemba, Cempaka Putih, Rawasari, Tanah Abang, dan Kemayoran. Mudah-mudahan itu semua adalah dari sumbangan donatur atau dana punya dari Bapak Ibu umat sedharma seluruh DKI dan Jabodetabek yang sudah ikhlas memberikan dana punyanya kepada panitia Piodalan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semua umat Bapak Ibu umat sedharma diberikan kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan luar biasa buat umat semuanya, nggih. Nggih, mungkin masih ada yang pemeriksaan dong? Masih ada? Rencana mau ucapan terima kasih kepada yayasan? Nanti aja? Bisa sekarang? Nggih. Bisa sekarang? Ibu? Izin sebagai ungkapan terima kasih kepada tim dari Yayasan Abhidharma Jagadita, atau secara simbolis ya Bu ya? Boleh beberapa, nggih. Secara simbolis mungkin beberapa orang dari dokter, mungkin dokter ketua yayasan, kepada Yayasan Abhidharma Jagadita yang diwakili oleh Dr. Sari selaku ketua yayasan sudah membantu kelancaran dari bakti sosial kesehatan pada pagi sampai siang hari ini. Ucapan terima kasih akan diserahkan oleh Ibu Jeromangku Kadek Suandini selaku Wakil Ketua Panitia Pujawali. Oke, matur silakan Ibu. Foto dulu. Nggih, matur suksema. Terima kasih ibu-ibu yang dari Puskesmas Tanah Abang dari Dinas Sudin Kesehatan Pusat dengan Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Kusmiati dari dari Sudin Jakarta Pusat. Nanti mungkin jangan pulang dulu ya Bu. Tunggu. Terima kasih ya. Ucapan terima kasih juga kepada tim dari Puskesmas Tanah Abang dari Ibu Dinkes Jakarta Pusat. Baik, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Demikian tadi acara bakti sosial kesehatan dan bansos tali asih juga kita sudah terselenggara dengan baik dan lancar ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu umat sedharma yang sudah berkenan hadir di Pura Agung Wira Satya Buana dalam rangka persiapan Pujawali ke-32 Pura Agung Wira Satya Buana. Titiang Putu Rumiani mewakili panitia. Jika ada mungkin salah kata ucapan selama mungkin penyelenggaraan acara baksos ini atau ada yang kurang berkenan panjem brame dari seluruh panitia Pujawali ke-32, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu sehat, selalu bahagia, makin bahagia dan makin sehat nggih. Nggih tiang sinep antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu 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 nggih.